Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahida dari kelas Informatika A. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas algoritma DFS yang menggunakan struktur data tree serta source code-nya. Sebelum kita memulai algoritmanya, teman-teman harus tahu dulu bahwa pencarian DFS ini secara mendalam baik itu pada struktur data tree maupun pada struktur data graph. Jadi, DFS ini disebut juga pencarian secara mendalam. Nah, jika masih bingung, langsung saja kita masuk pada algoritmanya. Nah, jadi ini adalah struktur data tree. Disebut data tree karena struktur ini membentuk bercabang seperti pohon. Kemudian di sini terdapat stack status. Jadi stack status ini berfungsi sebagai status berjalannya pencarian harus secara DFS pada struktur ini. Jadi, pencarian secara stack atau disebut juga data tumpukan, yang dimana data pertama akan terakhir keluar dan data terakhir akan pertama keluar. Jadi, seperti pengertian DFS, yaitu pencarian secara mendalam. Kita mulai dari huruf A dan kita mau mencari huruf F. Nah, huruf A muncul di stack status karena kita akan memulai pencarian pada huruf A. Setelah kita berada di huruf A, selanjutnya kita menandai huruf A karena pencarian sudah berada pada huruf A ini. Dan apabila sudah menandai huruf tersebut, maka pada output mengeluarkan huruf yang sudah kita tandai. Selanjutnya, muncul pertanyaan, apakah huruf A itu adalah huruf yang kita cari? Jawabannya bukan, karena yang kita cari adalah huruf F. Maka dari itu dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Apakah huruf A mempunyai turunan? Jawabannya iya. Turunannya adalah huruf C. Jadi turunan dari huruf A yaitu huruf C. Nah, huruf C muncul pada stack status yang akan kita kunjungi. Selanjutnya, sesuai pada stack status, huruf yang paling atas adalah huruf C. Maka dari itu kita turun di huruf C dan kita tandai karena sudah kita kunjungi. Kemudian huruf C dimasukkan ke dalam output. Kemudian muncul pertanyaan, apakah huruf C yang kita cari? Jawabannya bukan. Maka muncul lagi pertanyaan yang kedua, apakah huruf C mempunyai turunan? Jawabannya tidak. Maka pada stack status huruf C akan dikeluarkan. Nah, maka dari itu pencarian di huruf C akan kembali ke huruf A. Dan pada huruf A muncul lagi pertanyaan, apakah huruf A mempunyai turunan kecuali huruf C? Jawabannya iya. Turunan dari selain C adalah huruf X. Maka huruf X akan muncul pada stack status. Selanjutnya, sesuai pada stack status, huruf yang paling atas adalah huruf X. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf X tersebut. Kemudian kita tandai dan dimasukkan ke dalam output. Selanjutnya, muncul lagi pertanyaan, apakah huruf X yang kita cari? Jawabannya bukan, karena huruf yang kita cari adalah huruf F. Kemudian muncul lagi pertanyaan yang kedua, apakah huruf X mempunyai turunan? Jawabannya iya, turunannya adalah huruf B. Maka dari itu huruf B akan masuk di stack status. Kemudian sesuai di stack status, huruf yang paling atas adalah huruf B. Maka pencarian dilakukan pada huruf B tersebut. Selanjutnya kita tandai dan kita masukkan pada output. Setelah itu muncul lagi pertanyaan, apakah huruf B yang kita cari? Jawabannya bukan. Kemudian muncul lagi pertanyaan yang kedua, apakah huruf B mempunyai turunan? Jawabannya iya. Turunannya adalah huruf E. Maka dari itu huruf E masuk pada stack status. Kemudian sesuai di stack status, huruf yang paling atas adalah huruf E. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf E tersebut. Selanjutnya kita tandai dan kita masukkan pada output. Setelah itu muncul
pertanyaan. Apakah huruf E yang kita cari? Jawabannya bukan. Kemudian muncul lagi pertanyaan yang kedua. Apakah huruf E mempunyai turunan? Jawabannya tidak. Maka dari itu huruf E dikeluarkan pada stektatus. Nah, pada stektatus, huruf yang paling atas adalah huruf B. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf B tersebut. Selanjutnya muncul lagi pertanyaan. Apakah huruf B mempunyai turunan selain huruf E? Jawabannya iya. Turunannya adalah huruf S. Maka huruf S muncul pada stektatus. Kemudian, sesuai pada stektatus, huruf yang paling atas adalah huruf S. Maka pencarian dilakukan pada huruf S tersebut. Kemudian kita tandai dan kita masukkan ke dalam output. Setelah itu, muncul lagi pertanyaan. Apakah huruf S yang kita cari? Jawabannya bukan. Kemudian muncul lagi pertanyaan yang kedua. Apakah huruf S mempunyai turunan? Jawabannya iya. Turunannya yaitu huruf N. Nah, maka dari itu huruf N masuk pada stektatus. Kemudian, sesuai pada stektatus, huruf yang paling atas adalah huruf N. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf N tersebut. Selanjutnya kita tandai dan kita masukkan ke dalam output. Setelah itu muncul lagi pertanyaan. Apakah huruf N yang kita cari? Jawabannya bukan. Kemudian muncul lagi pertanyaan yang kedua. Apakah huruf N mempunyai turunan? Jawabannya iya. Turunannya adalah huruf D. Nah, maka dari itu huruf D masuk pada stektatus. Kemudian sesuai pada stektatus, huruf yang paling atas adalah huruf D. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf D tersebut. Selanjutnya kita tandai dan kita masukkan pada output. Setelah itu muncul lagi pertanyaan. Apakah huruf D yang kita cari? Jawabannya bukan, karena huruf yang kita cari adalah huruf F. Kemudian muncul lagi pertanyaan yang kedua. Apakah huruf D mempunyai turunan? Jawabannya iya. Turunannya adalah huruf F. Maka dari itu huruf F masuk pada stektatus. Kemudian sesuai pada stektatus, huruf yang paling atas adalah huruf F. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf F tersebut. Selanjutnya kita tandai dan kita masukkan ke dalam output. Setelah itu muncul lagi pertanyaan. Apakah huruf F yang kita cari? Jawabannya iya. Maka dari itu pencarian tidak dilakukan lagi karena pencarian huruf F sudah kita temukan. Oke, selanjutnya kita masuk pada codingannya.
jadi ini adalah codingan yang saya buat sebelumnya. Jadi pada codingan ini adalah label dari Patrick. Saya menggunakan label ini karena sesuai pada algoritma yang saya buat sebelumnya. Nah, kemudian yang di bawahnya ini merupakan matriks yang bernilai bobot antara Patrick pertama dan Patrick kedua. Nah, pada algoritma tadi, bobot antara Patrick A ke C yaitu bernilai 2. Maka pada matriks ini mempunyai baris dan kolom yang dimana kita mengisi bobot antara matriks A ke C yaitu bernilai 2. Nah, begitupun di bawahnya antara matriks A ke C, dan kemudian begitupun pengisian nilai bobot selanjutnya antara matriks pertama dan matriks kedua. Dan kemudian yang di bawahnya ini merupakan operator berjalannya stack. Kemudian kita run. Nah, jadi ini adalah proses berjalannya stack. Dan kemudian path ini merupakan jalur pencarian sampai pencarian Patrick ditemukan. Kemudian yang di bawah ini merupakan total bobot Patrick awal sampai Patrick yang dicari. Nah, itulah tadi algoritma DFS yang menggunakan struktur data tree. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.